Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sengketa Tanah Dago itu ada dua versi. Satu versi gugatan Muller. Kedua kolusi mafia tanah saling gugat. Artinya kedua belah pihak itu saling berkolusi. Jadi sebagian ada yang berjuang memang, dan sebagian lagi itu dikondisikan. Ada kalanya oknum-oknum ini ngajak ke tahun 2016. Bagaimana mungkin mereka mengajak ke belakang tahun 2016? Sementara itu mereka tidak mau tahun 2000-an seperti gimana. Ini lapangan bola di belakang apartemen The Match. Itu lapangan bola, tapi dikeoskan tahun 2008-2000 ditimbun dengan galian Hotel Wirton. Kemudian 2011-2012 ditimbun dengan dijadikan lagi jadi tempat sampah. Nah, dari sini juga tampak. Jadi di belakang apartemen The Match itu sebelumnya tahun 2002 itu di PBB-in oleh jaringan mafia tanah ini seluas 15.000 meter. Nah, ini melanggar kesepakatan tahun 99 bahwa itu adalah objek yang berlokasi di Kampung Cirapuan RT 7 RW 01. Lain daripada itu, Anda bisa juga searching bahwa apartemen The Match itu masuknya ke RT 9 RW 01 Kampung Cirapuan, bukan Dagolos. Nah, adapun pengalian substansi ini adalah salah satu bagian modus dari rekayasa saling gugat. Nah, ini tampak di video ini adalah sebelumnya ini lapangan bola. Adapun pernyataan Pemkot Kota Bandung, benar, TPA, ya benar, tahun 74 sampai dengan tahun 84 hingga beberapa lokasi tahun 89. Setelah 89 sampai 2008 itu lapangan bola, sebagian lagi direbut oleh kaki tangan jaringan mafia tanah ini yang kemudian ditempatkan sebagai tergugat dan atau oknum-oknum warga Kampung Cirapuan maupun oknum-oknum warga Dagolos. Nah, gitu. Nah, terus dari sini juga tampak bahwa objeknya itu 6,9 hektar. Sebagian besar itu berada di Kampung Cirapuan. Jadi sekitar 70% lebih itu ada di Kampung Cirapuan. Namun kalau Anda menyimak putusan pengadilan, itu pokok perkaranya itu objek seolah-olah diskenerikan ada di Dagolos. Jadi Dagolos itu identik dengan RW 2, sedangkan Kampung Cirapuan itu identik dengan RW 01. Nah, selanjutnya kita bisa simak apa yang kami sampaikan kepada DPR pusat, yang akan disampaikan kepada Bapak Ketua Komisi B, Komisi 2. Dan biasanya ini adalah nama pengadu yang akan dimunculkan. Ini kawan-kawan juga mungkin baru lihat kali ya. Oke, kita lihat ini apa hasil kerja tim ATR BPN beserta dengan Setcom. Bisa dimasukkan? Ya, pakai nama siapa saja dulu, yang penting masuk. Ini nama pengadunya, Pak. Nama pengadunya. Oke.
Ini satu contoh ya, Muhammad Basuki Yaman, pengaduan warga kampung Cirapuan telah menempati wilayah tersebut selama hampir 200 tahun. Bener nih. Oh, pada masa kolonial, nama kampung Cirapuhan diubah menjadi Dago Elos. Oh, di Bandung nih, Dago Elos. Untuk mengubah riwayat sejarah tanah. Sejak 40 tahun terakhir, mafia tanah dengan intimidasi dan manipulasi dokumen mulai mengklaim warga. 3 oknum atas nama masyarakat adat setempat menguatkan klaim palsu atas tanah tersebut. 4 hak warga atas tanah dipersulit, termasuk pemeriksaan ulang terhadap sertifikat resmi yang dimiliki warga. Beberapa pihak telah menerima rekomendasi hak atas tanah yang tidak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah. Status proses. Oke, tindak lanjutnya apa? Proses kasasi di Mahkamah Agung dengan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu, apa upaya yang dilakukan kanwilnya dan kantahnya? Ada? Belum ada. Nah, begini. Kalau ini tidak ada, ini baru laporan namanya. Follow up-nya, ini yang kami inginkan, apa yang dilakukan oleh BPN setempat. Apakah kanwil? Kalau ini kan saya tahu kanwil Jawa Barat. Kantahnya berarti kantor tanah Kota Bandung. Itu mesti ada tulisannya itu, harus ada pelaporannya. Ya. Jadi jangan sampai nanti dashboard ini hanya sekedar tindak lanjut saat ini sudah berada di katakanlah kepolisian atau di pengadilan. Kita ingin tahu apa yang dilakukan. Jadi mohon izin Pak Menteri, saya pikir ini perlu ya. Proses kasasi di Mahkamah Agung menunggu keputusan hukum yang tetap, misalnya Kanwil sudah melakukan ini, Kantas sudah melakukan ini, peraturan menteri sudah keluar ini, PP sudah seperti ini, gitu. Itu hampir sama seperti kasus pagar laut, seperti apa. Karena yang diinginkan oleh masyarakat adalah follow up-nya apa. Ya, tolong nanti Ibu Staf Sus beserta tim, kami mohon ini dibuatkan data tindak lanjutnya. Saya pikir seperti itu Pak Ketua, cukup? Baik. Tambahan dikit Pak Ketua. Boleh silakan. Menyambung dari konflik horizontal dong yang tidak selesai dan tidak akan selesai dengan putusan pengadilan. Itu nggak akan pernah selesai itu. Karena ternyata masalahnya baru saya dapatkan hari ini, saya ngobrol sama Bapak. Jauh sebelum urusan di pengadilan, ada pengkondisian yang melibatkan warga-warga di Dago Elos maupun di Cirapuhan. Dan itu adalah persoalan menarik batas antara dua wilayah itu. Iya. Betul nggak Pak? Bapak koreksi ya kalau saya nggak salah mengambil itu. Tapi Nah, tadi merupakan rapat Ketua Komisi 2 DPR RI Pusat, dan perlu juga kita simak apa yang disampaikan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Pusat Bapak Dede Yusuf dalam Rakernas bersama Menteri ATR BPN. Terus juga ini ada video ini ya. Nah, ini di samping kantor pos inilah yang diduduki oleh PT Dago Integraha. Ya, adapun riwayatnya, nah ini dalam video ini, rumah ini, adapun riwayatnya ini dari Pak Budi, sedangkan Pak Budi dari tergugat 2, Asep Makmun, pembela Isidentil. Nah, dan ini juga berkorelasi, bertepatan waktunya ya, para tergugat memindahkan atau mengkuasakan PBB 15.000 meter ke Dedi Muhammad Saat. Lain daripada itu, bertepatan juga waktunya dengan para tergugat membutuhkan dana sekitar 200 hingga 300 juta untuk penebusan sertifikat 80 meter. Nah, ini bisa cek ya di ini kita cuma punya data
lelang. Jadi itu mau dilelang oleh lembaga pelelangan negara. Dan untuk menembusannya membutuhkan dana sekitar itu. Nah, itu terus berkorelasi dengan bertepatan waktu dengan yang sebagaimana dalam pemberitaan ya, bahwa PT Dagu Integra menyerahkan uang sekitar 300 juta. Nah, dari sini ini ada dugaan kuat. Ini yang ini di dalam video ini merupakan bagian objek-objek yang dijadikan kolusi. Jadi sekalipun tergugat menang, itu masih ada potensi dugaan kuat untuk berkolusi, yang mana ini bisa dibagi-bagi gitu. Jadi kita sendiri sudah mempelajari ini sejak lama, bahkan jauh sebelum tahun 2016. Bahkan tahun 2006 kita udah ngingetin ke oknum-oknum ini mengenai masalah batas. Tahun 2007 pun kita berkirim surat kepada Lurah Dago. Dan juga tahun 2012 juga, dan selanjutnya itu ada juga pihak-pihak yang datang, dalam hal ini PT Batu Nunggal Indah, yaitu salah satu komisarisnya dan tim pengacaranya itu datang ke sini. Nah, ini juga berkorelasi. Tak seandainya masalah ini beres, belum. Jadi ada beberapa pihak juga ini tersangkut masalah ini. Lain daripada itu, kepentingan kita, nah ini bahwa banyak sertifikat-sertifikat itu yang juga bermasalah. Lain daripada itu, warga masyarakat adat juga banyak diintimidasi dan dihalang-halangi haknya. Jadi substansi pembelaan tertib administrasi bagi kita itu beda ya. Jadi pihak tergugat menyatakan tertib administrasi itu bagi kita itu salah satu bukti bahwa kita dihalang-halangi haknya gitu. Jadi warga masyarakat adat, baik itu warga masyarakat adat Cirapuan dan kelompoknya maupun warga masyarakat adat Dagolos, ya masyarakat adat lah ya, itu juga dihalang-halangi, juga dirugikan. Jadi masyarakat adat Dagolos sendiri ada yang berjuang, tapi ada juga yang menjadi simpatisannya. Sama halnya dengan warga masyarakat Kampung Cirapuan, ada yang berjuang, ada juga menjadi simpatisannya. Ini ada bukti PBB 15.000 meter yang dioperkan ke DDM Saat. Nah, ini perlu juga dilakukan pemeriksaan. Oke. Nah, ini kan. Jadi ini kita masih tetap berpendapat bahwa ini kolusi mafia tanah saling gugat. Tak ada pun dampak lainnya lagi dengan diaktifkannya TPA. Ya ini bukan Pemkotnya malahan, ini oknum mulai dari bawah ini tuh ya. Ini banyak terjadi bencana. Nah, ini mohon pemerintah melakukan tindakan-tindakan pembentukan tim independen. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.